Mhm. Tidak harus ada ilmunya dari pendidikan formal. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait Bapak sudah pernah menjadi praktisi dan juga saat ini menggeluti dunia akademik? Sangat dibutuhkan untuk meningkatkan skill dan juga mindset. Oke, makasih Mbak Mia, pertanyaan yang bagus ya. Saya di UI juga ngajar mata kuliah inovasi dan kewirausahaan. Ya, dan di awal-awal sesi itu saya pasti ngundang banyak pengusaha sukses. Ya, nanti juga mohon berkenan Pak Agus juga nanti kapan waktu ya kita ya Pak Agus Agus ya nanti bisa mampir di kelas saya begitu ya untuk sharing ya. Bapak kan di HIPMI ya tentu punya pengalaman networking yang bagus begitu ya tentang dunia bisnis gitu ya. Dan saya kombinasi semua, ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya rendah begitu ya. Nah, terus saya bertanya mahasiswa, apakah perlu saya lanjutkan kuliah? Saya bilang perlu, harus. Alasannya kenapa Kak? Ya. Banyak juga Alasannya yang bertanya ke saya. Ya begini ya, dengan kita belajar ya, pertama adalah kita bertambah knowledge-nya, pengetahuan kita. Ya, terus yang kedua ya, way of thinking kita, cara berpikir kita, ya itu berubah. Dan kita bisa melihat sesuatu itu secara komprehensif, ya, dan kita bisa melakukan analisis dengan baik. Yang ketiga adalah, ya, kalau kita belajar, kita akan belajar dari banyak kesuksesan dan kegagalan orang lain. Jadi kita nggak perlu trial error. Ngapain kita trial error terus kejeduk begitu kan? Kaki kita luka, kepala kita luka, sembuh. Kalau langsung geger otak, mati. Ya, tapi kalau di kelas, ya, kita ikut pelatihan, ikut kuliah, begitu ya. Nah, kita belajar tentang apa? Tentang bagaimana orang bisa sukses. Kenapa orang gagal? Ya, para pengusaha ataupun juga entrepreneur, ya, yang menyebut diri entrepreneur atau masuk ke dalam UMKM, ya, itu rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena mereka merasa punya uang, terus ada ide bisnis, mereka jalan, terus itu bisa sukses. Enggak, kebanyakan itu gagal. Ya, sama halnya hari ini, saya sharing tentang ya 9 skill dan mindset untuk future leader. Ya, dari mana? Dari seorang Jacob Morgan. Ya, Jacob Morgan ini meneliti mewawancara 140 CEO top level dan 14.000 responden. Ya, jadi hasil ini nggak bisa kita anggap remeh. Tidak datang dari langit biru, tidak mimpi bangun tidur dapat wangsit gitu, nulis buku. Enggak, tapi ini berdasarkan riset semuanya. Ya, maka saya berani sampaikan kepada teman-teman di sini. Ada 500 orang yang hadir. Dari 500 orang ini, ya, kalau mereka menyimak baik, kemudian juga mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin mereka menjadi the great future leader. Baik. Ya, jadi kira-kira itu, Mbak Mia. Jadi formal aja nggak cukup begitu, ya. Tapi itu haruslah menurut saya. Ya, jadi jangan misalkan kalau sekarang ini di Microsoft mereka nggak cari ijazah untuk jadi karyawan dan sebagainya, ya janganlah. Jadi kita tetap. Tapi gini, kita punya pendidikan formal, tapi juga kita punya program-program sertifikasi. Ya, tadi Mbak Mia kan baca CV saya, selain saya S1, S2, S3, STLR, S-Dongdong, begitu kan? Tapi kan saya juga punya sertifikasi. Ya, saya juga punya pendidikan sertifikasi. Menambah, memberikan nilai tambah buat kita. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan nilai tambah? Ya seperti itu. Ya,
Nah, cara lainnya adalah tadi kan mau baca begitu, ya, mau belajar. Jadi pendidikan formal itu penting, tapi kita juga harus menambah, mengupgrade diri dengan baca buku dan juga pendidikan informal begitu ya Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya saya masih banyak sekali yang ingin saya diskusikan dengan Prof. Chandra pada kesempatan hari ini, namun sayang sekali saya sudah harus beranjak nih Prof ke narasumber setelahnya. Mungkin nanti kita bisa undang Prof kembali untuk tanya jawab jika masih ada waktu. Silakan. Begitu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Menunggu. Terima kasih Rabia. Ya, makasih Pak Ari, makasih Pak Bagus ya. Semoga bermanfaat sesi saya pada pagi siang hari ini ya. Saya dengan senang hati menjadi mitra teman-teman semua jika ada diskusi ataupun pertanyaan yang ingin ditanya begitu ya. Dan seperti tadi bahwa salah satu skill yang penting itu adalah juga coach. Ya, maka saya juga menjadi coach teman-teman sekalian ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Prof. Chandra atas kesediaannya menjadi coach kita juga. Saya ingin sekali sebenarnya ini di coach oleh Prof. Chandra ya. Baik teman-teman, masih semangat ya untuk mengikuti diklat ini karena kita masih ada satu narasumber lagi yang juga ditunggu-tunggu oleh para pemuda di Indonesia. Nama besar organisasinya sudah menggaung di hampir seluruh penjuru dunia. Siapa coba yang tidak kenal HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sehingga pastinya hari ini kita pasti akan banyak belajar dari beliau. Sesi materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Pande Agus Permana Widura. Beliau adalah Ketua Umum DPD HIPMI Bali yang akan menyampaikan pemaparan dengan judul Manajemen Organisasi Kepemudaan. Berikut adalah riwayat hidup singkat dari Pande Agus Permana Widura. Beliau adalah Ketua BPD HIPMI Bali. Beliau lulusan Dean College University Boston dan sangat banyak sekali pengalaman kerja yang sudah beliau lakoni, yaitu manajer Templuk Mas Hotel, Direktur PT Gama Indah Abadi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Managing Director PT Pilar Nusantara Property sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Direktur Utama PT Pesona Dewata 2014 sampai dengan 2015, Founder Klinik Bali Sudirman Medical Center, dan Komisaris PT Cemerlang Ariana Sejagat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selain itu, beliau juga memiliki banyak pengalaman organisasi, teman-teman. Yaitu banyak pengalaman organisasi beliau di Real Estate Indonesia, sebagai di DPD Real Estate Indonesia Bali, kemudian Kompartemen Kadin, Kamar Dagang Industri, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum DPD HIPMI Bali untuk periode 2020 sampai dengan 2023. Baik, saya akan undang Pak Pandi Agus Permana Widura. Kita panggilin Pak Agus ya. Silakan sudah bergabung bersama kami, Pak Agus. Ya. Ya, silakan Pak Agus dengan pemaparannya. Ya. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, Om Swastiastu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus B. Widura. Saya biasa dipanggil Agus. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua HIPMI Bali, di mana dalam kesempatan ini izinkan saya juga menyapa yang terhormat Profesor Faisal Abdullah dan juga Dr. Joni Mardisal, staf ahli Menpora bidang ekonomi, serta saya ingin juga menyapa Bapak Tri Winarno, Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, serta tentunya Profesor Dr. Chandra Wijaya, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kabid Pemuda Pak Mardiko Bagus Sumitro, serta moderator Mbak Mia Selvina. Selamat siang semua, dan tentunya juga seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini akan bercerita sedikit mengenai HIPMI, atau yang lebih dikenal dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, next slide. Ya, jadi HIPMI ini kita adalah pengusaha-pengusaha muda yang terdiri dari hampir di seluruh Indonesia, di mana HIPMI ini sendiri kita sudah ada semenjak
tanggal 10 Juni 1972 dan memang kita mendirikan senior-senior kita mendirikan HIPMI ini didasari daripada keinginan daripada bagaimana pengusaha muda bisa berprestasi di dunia pengusaha. Next slide. Ya, jadi inilah nama-nama di mana ketika tahun 1972 kita ada 9 tokoh di HIPMI yang memiliki pemikiran untuk berbuat tentang bagaimana utuhnya pengusaha-pengusaha muda saat itu. Antara lain adanya Abdul Latif, Bapak Abdul Latif, di mana ini juga sebagai ayahanda kami semua yang mendirikan dan mencetus HIPMI ini dibantu oleh beberapa senior-senior kami. Next slide. Nah, Bapak Abdul Latif ini pun sempat menjabat sebagai Ketua HIPMI Pusat, namun dia hanya menjabat selama 1 tahun dikarenakan beliau memiliki pemikiran bahwa masih banyak anak-anak muda yang berpotensial untuk bisa maju sebagai pemimpin daripada HIPMI ini sendiri yang setelahnya diganti oleh Bapak Siswono Yudo Husodo. Jadi saya perlu jelaskan sedikit, HIPMI ini sebagai ketua hanya boleh 3 tahun saja menjabat dan hanya boleh sekali menjabat karena kita adalah organisasi kaderisasi di mana kita memberikan kesempatan bagi kader-kader kita untuk memiliki kesempatan memimpin daripada HIPMI ini sendiri. Nah, di sini ada beberapa nama-nama besar yang ikut juga masih aktif dalam Indonesia ini. Di antara lain mungkin saya sebut ada Bapak Sandiaga Uno, ada Bapak Erwin Aksa, ada Pak Bahlil yang sekarang juga menjabat sebagai Menteri Ketua BPKN, serta ketua yang terbaru adalah Mardani Haji Amin. Next slide. Ya, jadi ini sekilas tentang HIPMI lagi, di mana HIPMI ini kita sudah ada baik itu dari pusat, provinsi, dan juga sampai di kabupaten. Jadi berposisi paling pusat itu adalah di Jakarta, di ibu kota, dan untuk pengurusan daerah itu ada BPD. Jadi kita sudah di 34 provinsi itu sudah memiliki HIPMI, dan setiap provinsi mereka juga memiliki badan pengurus cabang atau yang kita singkat BPC. Nah, BPC ini rata-rata hampir setiap kabupaten kota kita sudah memiliki juga ketua dan pengurus masing-masing daripada kabupaten kota. Dan HIPMI ini terbuka untuk siapa saja yang memiliki keinginan untuk berwira swasta dan memiliki badan usaha. Hanya namun kita bataskan sampai dengan usia 41 tahun. Untuk mereka yang sudah melewati 41 tahun, itu biasanya kita tetap menjadi brotherhood, jadi kita tetap masih sering ketemu, kita masih sering bertukar pikiran gitu. Teman kita sudah mengatakan bahwa mereka itu adalah anggota luar biasa. Bahkan kemarin pun Pak Sandiaga Uno juga masih sering ikut bergabung dengan kita, dan juga Pak Erick Thohir yang kebetulan juga saat ini sedang menjabat sebagai Menteri BUMN juga masih sangat aktif di HIPMI untuk memberikan kita tentang pengalaman-pengalaman beliau apa saja yang bisa menjadi motivasi buat kita ke depannya. Next slide. Nah, HIPMI ini kita terkenalnya dengan moto pengusaha pejuang pengusaha, nah, di mana memang kita
berikan kesempatan untuk membuka wawasan kita dengan networking kita yang kita miliki untuk bisa membuat kader-kader ke depannya, bagaimana kita bisa berkembang ataupun nanti ke depannya kita bisa selalu berpikiran secara bagaimana membangkitkan negara ini dari sisi pengusahanya. Dan tadi Pak Joni juga mungkin sempat berbicara tentang masalah bagaimana ketika dalam satu politik, dalam satu organisasi itu ada memilih politik yang berbeda gitu. Nah, kita di dalam HIPMI ini sendiri juga sudah memiliki moto di mana kita selalu bertanding untuk bersanding gitu. Jadi ketika kita berbeda pendapat itu suatu hal yang wajar, yang kita belajar bagaimana bisa menjadi pemenang itu kita harus bersikap seperti apa, dan menjadi kalah pun kita bersikap bagaimana untuk suatu saat kita akan menang kembali. Jadi kita juga memiliki moto bertanding untuk bersanding. Next, please. Ya, di sini saya paparkan sedikit mengenai visi tentang HIPMI. Gitu. HIPMI ini tadi Prof. Chandra juga sudah, Pak Joni tadi yang ini ya menyampaikan juga tentang Resolution Industry 4.0. Memang itu menjadi salah satu yang kita saat ini ingin melakukan inovasi dan berdaya saing, karena memang kita pahami betul semakin ke depannya bidang usaha ini semakin memang betul-betul kita harus bisa bagaimana tetap survive dalam keadaan apapun. Di samping itu kita juga mendorong sinergitas antara HIPMI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjalin kemitraan yang strategis. Ini menurut kami sangat penting karena sebagai seorang pengusaha itu ada dua modal penting yang harus kita miliki di samping tekad dan keinginan yang kuat, kejujuran dan lain-lain. Ada dua modal yang sangat penting. Antara lain adalah hubungan dengan pemerintah sebagai regulasi dengan hubungan dengan perbankan selaku permodalan. Karena dalam usaha ini kita harus tahu regulasinya seperti apa, kita juga harus tahu bagaimana persiapan untuk dana dalam mengembangkan suatu usaha. Nah, berikutnya adalah mendorong kader-kader HIPMI menciptakan pengusaha-pengusaha muda dan lapangan kerja baru baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam kesempatan ini memang berkali-kali Pak Presiden Jokowi menyampaikan kepada kami bahwa milenial ini memiliki 34% dari total penduduk seluruh Indonesia. Jadi sangat besar harapan Pak Presiden untuk bisa membangun lagi atau membangkitkan lagi lebih banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini gitu. Karena memang seperti kita ketahui, kembali lagi ke zaman yang terlebih dahulu, itu ada 100 pengusaha top. Nah, kita ingin membuat lagi ratusan pengusaha-pengusaha lagi biar konglomeratnya nggak cuma yang itu-itu aja, tapi bisa terbuka kepada siapapun. Nah, inilah tugas yang sedang kami jalankan sekarang untuk kader-kader HIPMI. Nah, misi di HIPMI itu sendiri adalah meningkatkan kapasitas kader-kader HIPMI dalam menumbuh kembangkan bisnis melalui pelatihan dan forum-forum bisnis, menularkan virus-virus kewirausahaan pada generasi muda. Nah, menularkan virus-virus kewirausahaan pada generasi muda ini pun kita sekarang HIPMI memiliki HIPMI perguruan tinggi, di mana teman adik-adik kita di perguruan tinggi sudah kita ajak bergabung menjadi HIPMI PT untuk kita berikan pemaparan atau pemahaman terkait dari bagaimana menjadi pengusaha untuk masa depan. Di samping itu kita juga mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan kader-kader HIPMI dalam pembangunan daerah. Nah, seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh Bapak Pak Presiden di pelantikan HIPMI pusat, di mana begitu banyak ada peluang-peluang di BUMN yang saat
ini yang mungkin masih bisa dimaksimalkan lagi oleh teman-teman masyarakat muda dan HIPMI, karena memang seperti kita ketahui begitu banyak cucu cicit perusahaan BUMN yang sebenarnya bisa diberikan kepada kader-kader lokal untuk membangun daerahnya masing-masing. Di samping itu juga kita mendorong kader dan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Next slide. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan anak muda, di mana himpunan pengusaha muda HIPMI ini banyak sekali anak-anak muda yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha, cuman mereka belum tahu bagaimana caranya gitu. Nah, sebenarnya dalam pengusaha ini sendiri yang saya lihat penting adalah selain tekad, kejujuran, kita juga melihat adalah networking. Networking itu menurut saya sangat penting. Bagaimana ketika kita memiliki teman sebanyak-banyaknya, kita bisa untuk menimbulkan ide-ide ke depannya untuk bagaimana kita membuat suatu usaha baru yang akhirnya bisa menyerap tenaga kerja. Seperti contohnya, saya ambil contoh kemarin cerita dari senior saya, Pak Bahlil, yang bermula dari hanya seorang supir angkot sampai akhirnya sekarang bisa menjabat sebagai ketua BKPN. Nah, itu modalnya beliau hanya networking. Jadi itulah yang mereka miliki, dan karena kepercayaan antar satu dan lain akhirnya beliau bisa sukses saat ini. Nah, di nextnya itu ada pada saat didirikan ada anggapan bahwa pengusaha merupakan setara yang rendah. Nah, ini kembali lagi seperti tadi Pak Joni menyampaikan, sebelum daripada tahun 1945 itu bagaimana orang-orang pemuda-pemuda itu banyak berjuang untuk menyatukan suatu perubahan. Setelah tahun 45 pun di tahun ini dibentuk, itu kita juga berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan, karena saat itu banyak pemikiran dari masyarakat mengatakan bahwa sebaiknya jika memiliki putra-putri dijadikan pegawai negeri ataupun misalnya ABRI atau Polri gitu. Waktu itu pengusaha mungkin dipandang sebelah mata. Nah, oleh sebab itu kita berusaha untuk senior-senior kami berusaha untuk bagaimana kita sebagai seorang pengusaha bisa juga memberikan devisa kepada negara, bisa juga membantu negara dalam mendatangkan hasil yang baik. Jadi saat itu akhirnya didirikanlah HIPMI ini. Dan perlu kita ingatkan bagaimana kita bisa merubah pandangan masyarakat terhadap profesi pengusaha. Dalam perjalanannya, jika kita ingat tahun 1998, HIPMI ketika itu Krismon, namun HIPMI sukses mencetak kaderisasi wirausaha dengan tampilnya tokoh-tokoh muda dalam kancah muda dunia usaha, maupun baik nasional maupun internasional. Dan saat itu juga terlihat bahwa pandangan masyarakat terhadap pengusaha juga sudah berubah. Membangun paradigma baru dengan menjadikan usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai pilar pembangunan. Memang HIPMI ini sendiri memang kita bagaimana membina teman-teman dari usaha yang usaha kecil menjadi usaha kecil menengah, sampai ada yang juga usaha besar. Jadi kita betul-betul melihat setiap orang memiliki peluang yang sama
jika ada keinginan maka mereka bisa untuk menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Next slide. Perkembangan terkini terkait dengan HIPMI ini sendiri, perkembangan teknologi tentunya itu sangat menuntut pemuda untuk lebih memiliki inovasi di saat ini. Di mana kita ketahui sekarang semuanya sudah banyak menggunakan teknologi. Ini sangat bertentangan dengan terjadi perubahan yang cukup signifikan dengan zaman-zaman sebelumnya. Sekarang sudah informasi itu sangat cepat, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra juga, bahwa informasi itu sangat cepat saat ini. Di mana ketika informasi itu cepat, berarti bisnis juga berjalan sangat cepat. Oleh sebab itu, kita sangat penting untuk mengikuti daripada terjadinya perubahan-perubahan teknologi. Nah, disinilah diharapkan pemuda-pemuda yang teman-teman semua untuk lebih memiliki inovasi-inovasi bagaimana cara bisa tetap survive di dalam tuntutan zaman yang seperti sekarang ini. Yang berikutnya adalah revolusi konsumen. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, di mana seperti kita ketahui sekarang semenjak ada Gojek, semenjak ada apa, secara tidak kita sadari terjadinya revolusi konsumen. Keinginan daripada konsumen itu terjadi berubah-berubah gitu. Jadi mereka semakin lama ingin semakin simpel dan cepat. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan buat kita ke depannya, bagaimana cara kita untuk tetap bisa bertahan di dalam era yang baru ini. Pak Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan harus pengusaha muda harus berhati-hati karena terutama seperti yang tadi saya sampaikan di sektor konsumsi di sektor konsumsi sangat terjadi revolusi konsumen. Jadi kita memang harus pandai-pandai bagaimana caranya tetap menjaga daripada stabilitas kita dalam menjalankan suatu usaha. Peningkatan angka masyarakat kelas menengah. Nah, ini menarik karena sebanyak 141 juta penduduk Indonesia diperkirakan akan masuk dalam masyarakat kelas menengah pada tahun 2020 ini. Angka tersebut meningkat hingga 100% dibandingkan jika kita berbicara 5 tahun yang lalu, yang hanya sebanyak 70 juta masyarakat yang masuk kelas menengah. Selain mengalami kenaikan jumlah, sebaran geografis konsumen pun juga semakin merata. Perubahan sebaran geografis konsumen. 5 tahun yang lalu sebanyak 25 kabupaten kota yang hanya memiliki konsumen kelas menengah hingga lebih dari 500.000. Kendati demikian, ke depan saya rasa jumlah masyarakat kelas menengah tersebut diperkirakan akan tersebar hingga ke 54 kabupaten kota. Daya tarik bagi investasi global. Peningkatan jumlah masyarakat konsumen kelas menengah ini akan menjadi daya tarik bagi investasi bisnis global tentunya. Apalagi di tengah-tengah situasi perang dagang yang dengan ancaman resesi ekonomi. Maka masyarakat konsumen di Indonesia akan semakin menjadi magnet bagi para investor dunia. Revolusi mental. Presiden Jokowi juga mengajak para pengusaha muda untuk melakukan revolusi pola pikir sehingga mampu memanfaatkan revolusi konsumsi dengan cara memperkuat industri real, hilirisasi serta daya saing ekonomi. Next. Manfaat HIPMI bagi pengembangan diri. Ini salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan cara yang sopan. Apalagi jika berbicara di depan umum, maka dari itu selain sopan juga perlu keberanian untuk menyampaikan aspirasi tersebut di depan umum. Nah, ini yang kita di HIPMI juga selalu memberikan pengertian-pengertian dan pemahaman kepada teman-teman kita, karena saya sendiri ketika pertama kali masuk HIPMI itu sendiri mungkin
bicara aja sampai sekarang pun juga masih, kalau bicara itu masih belum bisa seperti tadi paparan dari Pak Joni dengan Prof Chandra itu luar biasa gitu. Tapi saya masih tetap belajar bagaimana saya bisa tetap memberikan berani untuk tampil di depan umum untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi daripada apa yang kami miliki agar didengar oleh baik itu pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Karena memang pada dasarnya setiap masuk organisasi tentu harus menyampaikan beberapa pendapat, dan hal tersebut secara tidak langsung bisa melatih seorang dalam berkomunikasi. Dapat mencapai tujuan, seperti yang dibahas mengenai pengertian organisasi yang tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga manfaat dari organisasi tersebut adalah untuk mencapai tujuan dengan mudah bersama dengan para anggotanya. Karena setiap tujuan tentunya akan dibagi dengan anggota lain, jadi ini akan menjadi suatu suara bersama yang akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang menurut kita untuk mendengarkan daripada apa yang menjadi inspirasi kita. Selain itu, tujuan dari organisasi tersebut juga harus memiliki susunan yang sistematis. Menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Dalam organisasi tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua. Saya pun kemarin juga bersaing, tapi kembali lagi kita bertanding untuk bersanding. Dan maka oleh sebab itu organisasi bisa memberikan manfaat dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Namun tentunya untuk menjadi pemimpin dalam suatu organisasi harus mementingkan masalah organisasi dibandingkan dengan masalah individu. Mampu memecahkan masalah yang ada. Nah, ini yang begitu saya memberanikan diri menjadi ketua, memang begitu banyak permasalahan yang harus saya sikapi. Namun kembali lagi bagaimana kita bisa mendengar daripada suatu masalah itu hingga kita bisa bersama-sama memecahkan daripada masalah itu. Karena memang masalah dalam setiap organisasi itu waktunya tidak ditentukan, kapanpun bisa terjadi gitu. Baik masalah tersebut bersifat kecil, besar, dan macam-macam, seperti disebabkan karena memiliki perbedaan pendapat dari anggota. Nah, ini bagaimana kita bisa memediasi daripada sesama anggota hingga mencapai musyawarah mufakat. Maka dari itu permasalahan yang timbul tersebut harus diselesaikan dengan sikap yang lebih kompleks dan majemuk tentunya. Next. Memperluas Bagaimana Pak Agus, ada yang bisa dibantu? Bisa back ya ini, back. Boleh tolong di back, Mas Dian? Oh ya, betul. Silakan Pak Agus. Ada yang bisa kami bantu lagi? Bisa di back, tadi agak skip ya, memperoleh next. Di back, maaf. Back. Slide sebelumnya. Betul Pak yang ini Pak? Memperluas. Apa sudah? Ya. Iya, jadi tadi Pak Agus sudah menginformasikan kepada kita visi dan misi HIPMI, kemudian kenapa sampai HIPMI itu berdiri, kemudian ternyata memang HIPMI ini tidak hanya bermanfaat bagi
anggota di dalamnya, anggota internal, namun juga bermanfaat bagi orang lain, yaitu salah satunya adalah tentang pengembangan diri dan supaya kita memiliki karakter wirausaha. Begitu ya Pak Agus ya? Ya, betul. Silakan. Nah, sekarang memperluas wawasan yang dimiliki, di mana wawasan di kita itu sangat perlu kita berikan pengetahuan yang didapat dari mana saja dan kapanpun. Gitu. Salah satunya adalah dengan masuk ke sebuah organisasi tentunya seperti HIPMI dan lain-lain, banyak sekali ada organisasi-organisasi kepemudaan, di mana wawasan ini dapat didapatkan dengan mengikuti seminar-seminar ataupun Zoom seperti sekarang ini, diskusi-diskusi dengan agenda lain yang ada di dalam organisasi, sehingga hal tersebut bisa memberikan pengetahuan baru untuk memperluas wawasan itu sendiri. Terus memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Nah, ini juga sangat penting dalam organisasi ini. Tentunya kami sendiri di Bali itu terdapat sekitar 500 anggota, dan di Indonesia itu sekitar kurang lebih 30.000 anggota. Jadi sangat penting bahwa bagaimana kita bisa memperluas pergaulan. Nah, dalam organisasi memang sangat penting kita juga harus bertemu dengan berbagai macam kalangan, sehingga kita juga harus sangat penting bagaimana kita membagi waktu, sehingga hal tersebut menyebabkan setiap anggota organisasi bisa memperluas pergaulan yang ada. Selain itu bisa juga melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu yang dimiliki, karena memang kegiatan yang dimiliki bukan hanya organisasi saja, tapi juga tentunya bagaimana kita bisa menjalankan perusahaan-perusahaan kita, tapi juga tetap bisa menjalankan organisasi dengan baik. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Manfaat lainnya dalam setiap anggota organisasi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, di mana tanggung jawab yang dimaksud adalah bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi amanah, seperti bertanggung jawab terhadap amanah pada saat menjabat sebagai pemimpin atau ketua dari organisasi, sehingga seorang pemimpin ini harus melaksanakan hal tersebut dengan baik. Memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Nah, ini tadi Pak Joni juga sempat menyampaikan. Mental yang kuat memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk dalam atau bergabung dalam sebuah organisasi, karena memang pada dasarnya ada tekanan yang muncul dari pihak lain, itu sudah pasti. Dan jadi kita harus bersikap tegas, tahan banting. Selain itu, anggota organisasi akan digembleng sehingga terbiasa untuk menghadapi tekanan tersebut. Oleh karena itu, kepribadian seorang akan menjadi lebih percaya diri dan disiplin. Next. Memperoleh jaringan. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa seorang pengusaha itu sangat penting memiliki jaringan, karena dengan jaringan ini kita sangat mudah untuk menjual suatu produk ataupun juga memiliki menambah ide-ide bagaimana kita untuk kedepannya menjalankan suatu perusahaan. Jadi menjadi seorang pengusaha bisa membuat teman-teman seolah-olah berjuang sendiri. Memang ada karyawan atau juga mungkin ada karyawan atau mungkin kita sendiri yang menghabiskan waktu dikelilingi oleh pelanggan. Tapi ketika kesuksesan dan kegagalan datang, kita harus menanggungnya sendiri. Solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan bergabung di organisasi kewirausahaan. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dan diikuti organisasi. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Salah satu pertanyaan yang umum ditujukan pada pengusaha adalah rekomendasi pada produk yang dapat memenuhi kebutuhan khusus atau pertanyaan tentang bagaimana menangani kebutuhan khusus atau pertanyaan tentang bagaimana menangani tantangan bisnis tertentu. Pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab setelah Anda mempunyai pengalaman tentunya. Organisasi kewirausahaan dapat membantu Anda untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan ini melalui forum anggota, sesi tanya jawab, atau banyak lagi. Tapi jika Anda membutuhkan bantuan lebih banyak, tentu jaringan ini bisa didapat dari organisasi seperti HIPMI ini sendiri. Mentoring. Sebagian besar organisasi kewirausahaan mempunyai anggota yang siap membantu anggota
baik secara online maupun bertemu langsung. Sehingga antar anggota dapat saling terhubung, komunikasi yang dibuat oleh jaringan ini dapat menghasilkan hubungan kuat di kedua arah. Temukan mentor yang dapat membimbing Anda melalui organisasi kewirausahaan untuk menghadapi tantangan bisnis dan dapatkan tips-tips dari para pemilik bisnis sukses. Ini tadi Prof. Chandra juga menyampaikan ya, bagaimana kita selalu mendapatkan tips-tips dari pengusaha-pengusaha sukses. Selain itu, Anda juga bisa bertemu dengan sesama pemilik bisnis, berkembang sehingga bisa saling bertukar informasi yang penting. Sumber membangun brand. Manfaat besar lainnya adalah Anda dapat memanfaatkan semua jaringan yang ada untuk membangun merek dan branding. Anda dapat menggunakan strategi pemasaran digital, ini akan memberikan kontribusi positif dan membantu Anda meningkatkan penjualan yang cukup signifikan. Promo dan diskon, nah ini juga salah satu strategi bagaimana kita menarik daripada konsumen itu, karena memang rata-rata berdasarkan pengalaman saya, para konsumen itu sangat suka atau senang ketika kita berikan promo ataupun diskon. Next. Percaya diri. Nah, dalam membangun karakter kewirausahaan, rasa percaya diri ini memang harus dimiliki bagi seorang pengusaha. Bagaimana mereka merancang visi, misi, serta strategi berbisnis. Percaya diri sendiri juga bisa membawa Anda luas dalam membangun jaringan dengan lingkungan sekitar yang berpotensi mengembangkan skala bisnis tanpa disadari. Rasa percaya diri ini juga mampu menumbuhkan rasa pantang menyerah dalam membangun bisnis. Dengan demikian, Anda tidak mudah goyah ketika berada di titik terendah, karena hampir banyak sekali teman-teman saya juga sendiri ketika mereka ada di posisi terendah itu spirit fighternya mereka itu langsung tiba-tiba drop. Nah, ini yang bagaimana kita di organisasi juga memberikan bantuan pada mereka untuk tetap bisa berkarya. Disiplin yang kuat dan mandiri. Kedua karakter ini menjadi kunci jawaban dalam meraih kesuksesan berbisnis. Mulailah berdisiplin dari diri sendiri. Dengan demikian, bisnis Anda bisa jalan sesuai strategi dan target yang telah dirancang. Selaku pemilik, tentunya Anda bertanggung jawab penuh atas bisnis yang dijalankan. Tanpa karakter mandiri, bisnis Anda bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Pasalnya, karakter mandiri dibutuhkan dalam momen penting seperti mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini pun bisa kita dapatkan keputusan yang tepat ketika kita membuat suatu keputusan yang salah di awalnya, sehingga dari keputusan salah itu menjadikan suatu pengalaman dan belajar dari pengalaman itu, akhirnya setiap keputusan yang kita buat adalah keputusan yang tepat. Berani ambil resiko. Nah, ini tidak setiap orang berani mengambil resiko, karena sebagai pengusaha tentunya mengambil resiko ini adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Biasanya banyak yang menghindari resiko. Para pengusaha sukses kerap menganggap resiko sebagai peluang malah. Tidak ada salahnya Anda mulai membiasakan diri untuk berani mengambil resiko saat mulai berbisnis. Mulai dari resiko finansial, dari modal, resiko lelah karena menguras tenaga tentunya, resiko waktu yang tercurah sepenuhnya ke bisnis, hingga resiko terhadap kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Namun pastikan juga kita sudah menghitung semua berbagai potensi kerugian dalam mengambil sebuah resiko. Mengetahui untung rugi sebuah resiko bisa menjaga bisnis kita tetap berada on the track. Jadi beda mungkin dengan politik. Kalau politik itu kita sampai H-1 masih belum tahu menang kalah gitu. Tapi kalau dalam bisnis, ketika kita sudah memiliki bisnis plan atau segala macam, ketika bisnis itu berdasarkan data sudah mengalami penurunan, maka kita bisa mempersiapkan plan B ataupun plan C. Ulet berpikir dan ulet bekerja. Nah, ini sangat mutlak kita butuhkan, bagaimana ini menjadi suatu harga mati dalam menjalankan bisnis, karena karakter ini
semangat kita untuk terus maju dan maju. Kita tidak mudah menyerah, sehingga kita mampu bangkit dan bangkit lagi ketika mengalami kegagalan dalam berbisnis. Bukan hanya ulet memasarkan bisnis, sepatutnya kita juga ulet dalam mencari solusi atas kekurangan kita dibandingkan kompetitor lainnya. Terapkan juga karakter ulet dalam menambah pengetahuan yang bisa mengembangkan bisnis kita sendiri. Peroleh wawasan tersebut dari survei para kompetitor itu sangat penting, terus habis itu dari workshop hingga dari pengalaman pengusaha-pengusaha lainnya. Kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan sukses selalu memiliki ide-ide segar untuk dan kreasi baru bagi perkembangan bisnisnya. Jadi jangan pernah ada di comfort zone gitu, karena ketika kita sudah ada di comfort zone, kita biasanya sudah tidak otaknya sudah tidak mau bekerja lagi untuk mencari ide-ide ataupun kreasi-kreasi baru. Tinggi tingkat kreativitas yang kita miliki menjadi salah satu modal utama bagi bisnis kita sendiri, sehingga tidak kalah bersaing dengan bisnis lainnya yang ada di pasaran. Dan juga jangan terlalu khawatir dengan kompetitor-kompetitor ketika mereka maju, sedangkan kita masih dalam posisi yang tidak seperti yang mereka lakukan. Karena saya sendiri punya moto hidup gitu, dalam hidup ini bukan masalah kita harus finish di garis pertama gitu, tapi melainkan bagaimana kita tetap berjalan, kita tetap keep moving walaupun apapun keadaannya, yang penting kita finish. Selain itu kita juga harus rasa next slide-nya, rasa penasaran yang besar. Nah, rasa penasaran yang besar ini sebagian besar bisnis dibangun berdasarkan pengalaman pribadi atau pengusaha. Rasa penasaran yang besar membawa Anda menciptakan produk dan jasa sebagai solusinya. Pastikan sebagai pengusaha, rasa penasaran juga muncul untuk mengetahui seberapa besar bisnis Anda mampu meringankan beban masyarakat. Tanpa disadari, rasa penasaran yang besar pun mampu menjaga kegigihan Anda untuk berinovasi, membuat strategi baru, hingga menciptakan berbagai gagasan unik. Baik, mohon maaf Pak Agus, waktunya 5 menit lagi. Baik. Berani bersaing sehat dan sportif. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kita tetap harus berani bersaing, tetap harus, walaupun sebenarnya bersaing sama diri sendiri itu yang paling sulit ketimbang bersaing dengan orang lain, karena kadang-kadang bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri supaya kita bisa menghilangkan rasa malas dan lain-lain. Itulah yang saya sebut dengan bersaing dengan diri sendiri. Tapi tentunya ketika kita bersaing dengan kompetitor lain, kita harus tetap sehat. Ketika mereka menang, itu memang sudah jalannya mereka. Kita jangan berkecil hati dan kita tetap harus tetap sportif. Terus belajar. Nah, ini tadi juga Pak Joni menyampaikan kita bagaimana harus terus belajar, jangan berhenti, karena ketika kita merasa diri kita sudah pandai dan kita sudah berhenti belajar, maka di saat itulah kita menjadi orang bodoh. Jadi kita harus tetap belajar bagaimana tentang ilmu-ilmu baru yang saya percaya ilmu-ilmu itu tidak pernah akan ada habisnya. Bisa menikmati proses. Nah, dalam suatu bisnis ini proses sangat penting kita selami dari awal, karena ketika kita memahami prosesnya, maka hasil yang kita peroleh akan hasil sesuai dengan hati. Dan ketika sudah dengan hati kita melakukan suatu pekerjaan, maka hasilnya tentunya akan baik. Bisa menerima masukan. Nah, ini yang biasanya teman-teman ketika mereka di titik posisi sukses, mereka sulit menerima masukan. Namun disitulah letak awal kegagalan mereka, karena menurut saya ketika kita bisa menerima masukan, di saat itulah kita tetap bisa berkembang dan tetap bisa memberikan inovasi baru. Next. Next ya. Jadi ini mungkin sedikit kegiatan-kegiatan kita, selain juga daripada yang tadi saya sampaikan. Ini ada HIPMI Ghost to School
School. Jadi di sini bagaimana kita memperkenalkan kepada adik-adik kita cara ini untuk menjadi wirausaha. Next. Nah, ini juga salah satu kegiatan BPD HIPMI Sharing. Nah, ini di mana kita memanggil salah satu narasumber dan untuk berbagi pengalaman, karena saya percaya dari sukses story ketika kita mendengarkan dengan baik itu bisa menjadi suatu inovasi buat kita ke depannya. Next. Nah, ini juga Talkshow Radio, jadi kita juga bekerja sama dengan beberapa radio termasuk di sini RRI. Jadi untuk memberikan manfaat kepada pemahaman manfaat kepada masyarakat tentang ini sendiri. Next. Ya, jadi ini kita juga ada digital ekonomi kegiatan-kegiatan. Kita ada bertemu dengan Pak Wakil Gubernur. Tentunya ini seperti yang tadi saya sampaikan, hubungan antara HIPMI dengan stakeholder terkait, salah satunya pemerintah sangat penting, dan juga beberapa pebisnis stakeholder lainnya. Next. Kegiatan-kegiatan publikasi media, nah ini juga mengajak masyarakat dan pengusaha untuk memiliki strategi bertahan di masa krisis ekonomi. Next. Nah, ini juga kita bertemu dengan perbankan, karena menurut kita perbankan itu salah satu juga yang memegang peranan penting dalam lajunya suatu usaha bisnis. Next. Tidak kalah pentingnya adalah menyuarakan aspirasi anggota kepada pemerintah. Next. Dalam ini terlihat bahwa rapat dengar pendapat tentang Pansus DPR RI tentang RUU Kewirausahaan. Ini juga salah satu hal-hal yang kita lakukan untuk bisa didengar oleh pemerintah. Next. Nah, tentunya dalam bisnis bukan segala macam tentang hal bagaimana mendapat uang atau mendapat keuntungan, tapi sudah punya juga kita bagaimana bisa bersosial, berbagi kepada masyarakat secara keseluruhan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan siang ini. Mohon maaf bila ada salah satu kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Permana Widura selaku Ketua BPDIP Bali. Dan ternyata kita di sini mendapatkan pemahaman ya, mengenal lebih jauh tentang HIPMI. Kalau di tempat saya, Pak Agus, HIPMI itu adalah organisasi yang festif bagi anak-anak muda, karena ya itu tadi banyaknya pengusaha memang sudah keren dan kita bisa menggali ilmu-ilmunya dari HIPMI tersebut. Nah, jadi ada juga sepertinya dari peserta yang sudah mulai tertarik nih Pak untuk bergabung di HIPMI-nya di provinsi masing-masing. Tapi banyak juga yang nanya ke kita, apakah dengan kalau mau join HIPMI itu memang harus sudah punya usaha ya Pak? Atau memang belum nggak apa-apa, atau memang usahanya harus besar? Bagaimana Pak Agus? Ya, jadi paling tidak memiliki satu usaha, walaupun masih belum terdaftar secara secara di masyarakat di pemerintahan, tapi sudah memiliki usaha apapun boleh. Bahkan teman kami ada yang menjadi selebgram pun itu adalah menurut kami adalah sebagai suatu usaha yang mendatangkan hasil. Baik. Halal ya. Iya baik. Dan di IPI juga kita disuguhkan dengan banyak program dan juga kita bisa membangun jejaring begitu ya Pak ya. Betul. Dan dengan jaringan ini kita rasa bahwa walaupun kita nggak punya modal, tapi kalau punya jaringan itu kan akan juga bermanfaat buat bisnis kita. Nah, ya. Pak Agus, ada pertanyaan nih dari beberapa rekan kita yang sedang menyaksikan kali ini. Tadi saya melihat Pak Agus ketika publikasi media massa ada bicara tentang bisnis dan pandemi COVID-19. Dan ada dua pertanyaan sekaligus yang saya bacakan. Yang pertama dari Imam Yordan, bagaimana jika entrepreneur pemula dalam menghadapi tantangan di masa pandemi? Wah, ini kan udah baru-barunya jadi entrepreneur nih Pak, tahu-tahu pandemi, bisnisnya bangkrut. Nah, itu bagaimana tuh pemuda
muda bisa menyikapi hal tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Cut Isna Aprilia, setelah kita gagal, apa motivasi yang sangat baik supaya kita itu bisa semangat untuk bangkit lagi, Pak? Bagaimana menurut Pak Agus? Silakan. Baik. Jadi yang pertama itu tadi bagaimana kita Menghadapi tantangan pandemi. menghadapi tantangan ketika kita memulai bisnis tapi kita di masa pandemi gitu ya, Mbak Iva ya. Iya, atau bahkan ada yang memang bisnisnya sudah pernah jalan nih beberapa bulan, beberapa tahun, tiba-tiba terkena pandemi. Cobaan bagi bisnisnya bagaimana, Pak? Ya, terutama di Bali ya. Kalau di Bali ini seperti kita ketahui bersama, kita hanya sebagian besar itu hidup dari sektor pariwisata, di mana kita ketahui bahwa sektor pariwisata saat pandemi ini adalah salah satu sektor usaha yang paling terkena imbasnya. Jadi tentunya ini menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi kami yang ada di Bali. Nah, namun teman-teman kita tentunya mereka harus tetap bisa survive, di mana saat ini banyak yang melakukan transformasi bisnis. Ada yang ke agro, ada yang kemana, karena memang ke pariwisata ini sendiri memang sangat sulit. Tapi tentunya dengan kemajuan teknologi, kita tetap bisa menjual produk-produk kita melalui daripada teknologi tersebut. Dan kebetulan saat ini saya di HIPMI Bali sendiri melakukan suatu gerakan di mana kita melakukan membeli dari teman. Nah, jadi membeli dari teman ini bagaimana kita tetap membantu teman-teman kita agar bisa menyalurkan daripada dagang usaha mereka tetap bisa berjalan. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman, karena kita kan lingkupnya masih HIPMI ya. Jadi saya sih berharapnya nanti jika dari HIPMI ini bisa sukses, tentunya kita juga bisa ke secara Indonesia bagaimana kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, ini yang menjadi gerakan saya saat ini. Jadi belanja dari teman. Lalu bagaimana Pak jika teman-teman kita yang sudah berbisnis gagal, lalu bagaimana ia bisa memotivasi dirinya lagi Pak untuk bisa bangkit kembali dan juga membangun bisnisnya lagi? Karena biasanya kalau pemuda ini Pak kali gagal terus udahlah mungkin saya tidak berbakat gitu Pak. Iya. Gimana, ya, jadi Pak? itu sendiri terjadi sama saya. Itu kenapa saya juga aktif di organisasi ketika saya merasakan kegagalan dalam menjalankan suatu usaha itu saya tentunya butuh teman bertukar pikiran gitu. Jadi saya di dalam organisasi ini saya berkumpul sampai akhirnya saya membangkitkan kepercayaan diri saya lagi, dan kebetulan saat itu ada teman juga yang mengajak untuk saling join melakukan suatu usaha. Nah, disinilah saya merasa betapa pentingnya suatu networking itu. Ketika kita dalam posisi yang terpuruk, maka networking inilah yang bisa membantu kita untuk bangkit kembali. Dan tentunya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya, kalau kata pepatah mengatakan. Jadi kita nggak boleh menyerah ketika kita gagal gitu. Tapi bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri dan bangkit kembali dan langkah lebih maju lagi. Iya, jadi tadi adalah ayo join organisasinya, sehingga kalau tadi kita jatuh, kita ada nular nih ya Pak ya, semangat motivasinya dari teman-teman. Karena mungkin ternyata ada yang lebih gagal, lebih parah daripada kita, seperti itu ya Pak. Mbak, ya waktu itu saya ternyata ketika saya curhat tentang keadaan saya ada yang lebih parah lagi, jadi saya malu-malu sendiri. Iya. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir Pak. Ini kan karena Bapak sebagai BPD HIPMI Bali, di mana yang saya ketahui adalah HIPMI ini organisasi non-profit, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, tapi HIPMI Bali ini saya lihat, dan kita tadi sudah lihat pemaparannya bahwa sudah banyak memiliki program-program kerja, dan tadi Bapak juga mengatakan bahwa semua anggotanya ini kan juga punya kerjaan lain ya Pak, selain di HIPMI Bali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, ada juga tadi terkait dengan pertanyaan dari peserta tentang kaderisasi. Bagaimana mengkaderisasi organisasi non-profit? Karena kita tahu bahwa anggotanya juga tidak 100% dong memprioritaskan di HIPMI Bali. Karena saya juga merasakan nih Pak, saya juga bergerak di bidang organisasi non-profit. Mengkader pemimpin di organisasi non-profit itu adalah hal yang cukup sulit. Nah, saya ingin minta tips dari Pak Agus untuk bagaimana nih soal kaderisasi organisasi, khususnya di organisasi non-profit. Ya, pasti tentunya ketika kita bertemu dengan calon anggota atau pengurus,
pertanyaan mereka yang paling sering mereka tanyakan itu adalah apa sih benefitnya buat saya gitu. Itu sudah pasti gitu. Berbeda dengan orang yang sudah menjadi salah satu kader daripada organisasi, mereka akan berpikiran bahwa apa yang mereka bisa buat untuk organisasi ini gitu. Nah, tentunya ketika mereka menanyakan calon anggota atau pengurus ini menanyakan apa yang menjadi benefit buat dirinya adalah bagaimana kita bisa memberikan benefit-benefit itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, antara lain kebutuhan daripada pengusaha itu ada dua gitu. Secara regulasi berhubungan dengan pemerintah, secara perbankan dana. Nah, bagaimana kita bisa memberikan mereka adalah networking, bahwa ketika masuk HIPMI ada benefit, kalian bisa kenal dekat dengan si regulator, atau kalian bisa kenal dekat dengan perbankan atau pembiayaan. Nah, dari sini itu mereka sudah memiliki, paling tidak sudah ada satu poin plus dari mereka untuk bisa, berarti ketika saya masuk ini saya bisa dekat dengan orang perbankan, di mana saya sangat penting sama orang perbankan. Nah, mungkin salah satunya seperti itu sih yang kita selalu berikan pengertian kepada calon-calon anggota kita. Creating need dari para anggota yang mau masuk HIPMI begitu ya Pak ya. Ini juga peran penting pemimpinnya sebenarnya untuk menciptakan apa yang para anggota butuhkan sehingga mereka bisa loyal ke organisasinya begitu ya Pak. Betul. Terima kasih banyak masukannya, kemudian sharing-sharingnya Pak Agus. Dan di sini saya rasa akan semakin banyak yang tertarik untuk join HIPMI di provinsinya masing-masing, karena sebenarnya saya tahu bahwa HIPMI ini prestis sekali Pak organisasinya. Kalau masuk HIPMI itu terkesan keren seperti itu, tapi memang ternyata ya memang beneran keren ya Pak orang-orangnya, karena kita memang bisa, selain keren kita bisa banyak belajar dari orang-orang keren di dalam HIPMI itu sendiri. Nah teman-teman, sebenarnya saya ingin mengundang Prof. Dr. Chandra Wijaya kembali, namun sayang sekali Prof. Chandra ada kepentingan lain, beliau harus mengajar di kelas selanjutnya, sehingga mohon pamit dari hadapan kita semua. Terima kasih Pak Pandi Agus Permana, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi, bisa bertemu kembali. Dan teman-teman semuanya, demikianlah sesi materi pada Diklat Pemberdayaan Pemuda bidang Manajemen Organisasi Kepemudaan. Saya yakin ilmunya bermanfaat, dan ayo kita segera terapkan dalam organisasi kepemudaan yang kita geluti. Bagi teman-teman yang belum bergabung atau teman-teman yang belum punya aktif organisasi kepemudaan, ayo kita cari organisasinya, atau kita cari komunitas yang sesuai dengan passion kita. Kemudian kita bisa berkontribusi di sana, bukan hanya untuk kepentingan bersama, tetapi juga untuk melatih soft skill dan kepercayaan diri kita. Dan kepada para pemateri yang luar biasa pada hari ini, ada Dr. Joni Mardizal MM, terima kasih banyak. Prof. Dr. Chandra Wijaya MSI, terima kasih banyak Prof. Chandra. Dan juga terakhir Pak Pande Agus Permana Widura, terima kasih sekali atas waktunya, kesempatannya, dan memperkenalkan kepada kita tentang HIPMI dan juga organisasi kepemudaan, manajemen organisasi kepemudaan. Kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali, semoga sehat terus dan sampai jumpa di lain waktu. Dan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Diklat hari ini, sejak hari pertama bahkan sampai dengan hari ini, terima kasih banyak. Tetap semangat ya teman-teman untuk Diklat besok dengan materi-materi bermanfaat lainnya. Terima kasih PP PON Kemenpora yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Pak Deputi Profesor Faisal Abdullah SHMSPDFM, terima kasih banyak. Kepala PPON Pak Triwinarno AKCA yang sudah menyaksikan kita di balik layar, terima kasih banyak Pak Tri. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Bapak Mariko Bagus juga terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman semua, terakhir saya pamit undur diri. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Saya kembalikan ke Mbak Tika selaku MC. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Mia Selvina selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada Diklat kedua kita hari ini. Dan juga tak lupa terima kasih banyak kepada seluruh pemateri hari ini yang luar biasa telah menyempatkan waktunya dan juga telah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga keseruannya bersama kita semua yang bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi kita semua tentunya. Baik, sebelum saya akhiri kegiatan Diklat pada hari kedua ini, akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan.
Baik, berikutnya yang pertama, penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan juga yang memiliki aplikasi GoPay. Kemudian, paket data tersebut hanya akan diberikan kepada yang sesuai aturan dan juga persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan paket data tersebut akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah diklat ini berakhir. Untuk yang kedua, e-sertifikat juga akan dikirimkan kepada peserta melalui email yang telah terdaftar dan juga yang telah mengikuti syarat dan juga ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah kegiatan diklat ini berakhir. Dan kemudian untuk fasilitas link materi, biaya penggantian paket data dan juga e-sertifikat hanya akan dikirimkan kepada para peserta yang telah mendaftar, mengisi daftar hadir online dan juga telah mengikuti kegiatan diklat ini sampai dengan selesai selama 3 hari berturut-turut. Kemarin, hari ini, dan juga besok. Berikutnya keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga biaya penggantian paket data adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan terakhir, bagi para seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan diklat hari ini baik melalui Zoom maupun YouTube diwajibkan untuk like, share, dan juga subscribe YouTube official kami di PP-PON Kemenpora. Baik, demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan Diklat Manajemen Organisasi Kepemudaan hari kedua ini, dan semoga kita bisa berlanjut di hari ketiga esok. Dan berikutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM. Dan berikutnya kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terima kasih Bapak Triwinarno AKCA. Dan berikutnya kepada para narasumber hari ini yang luar biasa, Bapak Dr. Joni Mardizal MM, Bapak Profesor Dr. Chandra Wijaya MSI MM, dan juga Bapak Pandi Agus Permana Widura yang telah berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada kita semua hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita yang tak kalah luar biasa, Ibu Mia Selvina, dan juga seluruh peserta diklat yang berbahagia pada hari ini yang telah mengikuti rangkaian diklat hari kedua ini dengan antusias dan juga aktif tentunya. Semoga kegiatan diklat hari kedua ini dapat memberikan insight, manfaat, dan juga referensi bagi kita semua untuk terus berkarya, berinovasi, dan juga terus tetap semangat, tetap produktif meskipun kita di tengah pandemi. Namun jangan lupakan untuk tetap menaati dan juga mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, ataupun mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Dan jangan lupa juga untuk physical distancing atau menjaga jarak aman 1-2 meter demi menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang tersayang di sekeliling kita. So, stay healthy dan juga stay produktif. Sampai jumpa di kegiatan diklat kita hari ketiga besok dan juga di kegiatan PP-PON lainnya dengan topik dan juga bahasan yang menarik dan juga bermanfaat tentunya. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Saya Syafika Firisha selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya.